Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai wakil kelompok saya akan menjelaskan tentang peranan manusia dalam sejarah. Dan di sini saya memilih dua materi, yaitu peranan manusia dalam sejarah dan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Peranan manusia dalam sejarah. Manusia memiliki rasio atau akal budi yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Dengan akal budinya, manusia mengingat, merefleksikan pengalaman hidupnya, serta memiliki harapan dan cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan dan perkembangannya. Peran manusia dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Dengan kata lain, sejarah adalah sejarahnya manusia. Menurut R. Moh Ali, sejarah meneliti dan menceritakan riwayat dan perjalanan hidup manusia yang dialami, diceritakan, dan dibaca oleh manusia. Contoh tokoh-tokoh penggerak sejarah adalah Raden Wijaya, Raden Patah, Sultan Agung, Sudirman, Soekarno, Mohatta, Alexander Agung, Mahatma Gandhi, dan Adolf Hitler. Meskipun demikian, tidak berarti orang-orang besar yang dapat menggerakkan sejarah dalam seluruh tindakan orang-orang yang besar. Terlibat juga orang-orang kecil atau biasa. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Contoh peran orang kecil adalah peran Mendur bersaudara Frans Sumarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam proses gerak sejarah, tidak dapat dipungkiri lingkungan alam ikut mempengaruhi sejarah manusia, misal dalam bentuk iklim sumber daya alam. Contohnya di Indonesia saja, iklim yang tropis, tanah subur, serta berlimpahnya sumber air ikut membentuk corak kehidupan masyarakat, seperti mata pencariannya. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daratan rendah yang subur memanfaatkan alam atau tanah untuk bertani. Adapun di daerah pesisir, masyarakat memanfaatkan alam sebagai laut untuk menangkap ikan. Namun, faktanya manusia dapat mengatasi dampak-dampak merusak dari perilaku alam. Sebagiannya bahkan terjadi karena perilaku manusia. Artinya, lingkungan alam tidak menentukan gerak sejarah manusia. Lingkungan alam hanya mempengaruhi sejarah manusia, tidak menggerakkan sejarah manusia. Dalam Tukdidis dalam karyanya History of the Peloponnesian War atau Sejarah Perang Peloponnesus, menyatakan manusialah yang membuat perubahan, bukan dewa. Ibaratnya, manusia adalah wayangnya dan hukum alam, serta kekuatan adi duniawi itu adalah dalangnya. Dalang mengendalikan gerak-gerik manusia aktif, sedangkan manusia seperti wayang mengikuti rencana dan kehendak dalang atau pasif. Di sini terdapat contoh peran manusia dalam sejarah atau evolusi manusia yang berkembang dan berubah bentuk pada zamannya. Selanjutnya yaitu konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Mencakup 4 hal, diantaranya perkembangan, kesinambungan atau kontinuitas, pengulangan, serta perubahan. Apa itu yang dimaksud dalam perkembangan? Perkembangan adalah keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang oleh kondisi yang sebelumnya, tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Contohnya saja, Kapak mengalami perubahan dari masa praaksara, masa Paleolitikum, atau masa batu tua, masa Mesolitikum atau masa batu matia, masa Neolitikum atau masa batu muda. Selanjutnya yaitu kesinambungan. Apa itu kesinambungan atau kontinuitas? Adalah tidak melahirkan kondisi baru dan tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh masyarakat. Lalu pengulangan. Apa itu yang dimaksud dengan pengulangan? Pengulangan adalah fenomena pernah terjadi sebelumnya dan terulang kembali di masa sekarang. Contohnya saja, pergantian rezim demokrasi terpimpin ke orde baru ke reformasi. Selanjutnya yaitu perubahan. Perubahan adalah membuat praktik yang baru dan berbeda dari sebelumnya, karena dinilai tidak memadai untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan, seperti contoh pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.
Di sini adalah contoh gambar, yaitu kapak mengalami perubahan dari masa praaksara, masa paleolitikum atau masa batu tua, masa mesolitikum atau masa batu matia, masa neolitikum atau masa batu muda. Bisa dilihat dari contoh gambarnya. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih yang telah menyaksikan dan mendengarkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.